Halo sahabat, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk di subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat nonton. Selamat Tuhan. Saat ini aku mau sharing tentang pengalaman masa muda aku, mulai dari anak-anak sampai masa remaja ya. Ini nih soal mama aku dan kehidupan keluarga aku. Jadi pada saat itu, saat kecil aku itu gimana ya, sering ditinggal sama orang tua karena orang tua itu kerja terus. Papa kerja, mama kerja. Jadi aku di rumah itu kadang sendiri. Nanti kalau udah mau agak sore baru ada sama abang karena abang juga sekolah. Aku tuh ngerasain kadang dari kecil itu kayak merasa sering sendiri aja, nggak ada sama siapa-siapa, nggak ada teman. Dan aku nggak dikasih main sama orang, keluar rumah sama teman-teman. Dan aku nggak kenal siapa tetanggaku, siapa yang baru datang, siapa yang baru ini aku nggak pernah tahu. Sampai akhirnya beranjak dewasa, di situ tuh mama aku tuh udah mulai sakit-sakitan. Jadi yang ngurus rumah itu udah aku sama abang. Aku punya saudara abang 2 orang. Jadi kami ngurus rumah ya, mama cuman bisa merintahin. Dan kadang juga harus siap kerja, beresin rumah, udah capek harus ngerawat mama lagi, jagain mama, ya gitu deh. Sedangkan buat ke kamar mandinya aja kami harus nemenin gitu di kamar mandi. Dan selang beberapa waktu aku kelas 1 SMP, kalau nggak salah, iya kelas 1 SMP. Jadi di situ tuh mulai mama udah sakit-sakitan, udah makin parah. Jadi yang ngantar ke sekolah udah nggak ada lagi, harus sama abang. Kami tuh berangkatnya bertiga, kadang makannya makan dari sekolah atau makannya beli atau gimana. Pokoknya semuanya serba instan, nggak ada dirawat-rawat lagi gitu. Bahkan makan kami buat sehari-hari kadang kami belinya catering. Kadang juga yang masak abang mau masain gitu, beresin rumah gitu. Itu aja sih sakitnya gitu. Akhirnya mama masuk rumah sakit itu sekitar mulai bulan 9 keluar masuk rumah sakit. Dan di akhir bulan 9 itu mama udah mulai pulang gitu kan. Terus 1 hari pulang, ternyata malamnya penyakitnya kambuh lagi. Akhirnya dia balik ke rumah sakit. Setelah balik ke rumah sakit, kami jagainnya 24 jam. Dan di sekitar waktu besoknya siang hari itu, disitulah mama meninggal. Dan sebelum mama meninggal, setengah jam sebelum itu aku tuh sebenarnya udah mimpi. Dan mimpi aku tuh sampai ngigo gitu. Akhirnya ditanyain habis tuh pas bangun mimpinya apa, cuman aku nggak kasih tahu sebenarnya aku mimpi mama udah meninggal. Dan itu nggak lama kemudian waktunya, selang berapa waktu memang asli meninggal. Dan hari-hari berat yang dijalani setelah mama meninggal itu banyak sangat berat lah yang aku alaminnya. Terutama aku sendiri perempuan, harus mengurus segalanya dan juga membantu juga ya kan. Dan kadang aku harus memperhatikan abang-abang aku, papa aku, karena mereka gimana ya, mama malah pada malam itu udah nitip juga sama aku kalau misalnya mama udah nggak ada, jagain papa sama abangmu supaya mereka tetap nggak merasa kesepian. Dan diri saya tuh udah kesepian, makin merasa kesepian. Itulah yang saya alamin. Dan nggak lama setelah itu saya mulai makin belajar dewasa sih, makin dewasa menjaga diri supaya gimana supaya makin lebih baik lagi lah. Dan
kedewasaan itu masih harus saya coba lebih lagi supaya semakin lebih baik lagi ke depannya. Itu kesaksian saya, kehidupan saya pada masa kecil saya sampai masa remaja saya. Terima kasih.